Shalom semua jemaat yang dikasih, semoga Anda semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat atas pimpinan dan perlindungan tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur untuk berkat, perlindungan dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sehingga kami ada saat ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semua itu karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengar, ia dapat memberkati, menegur, dan dapat mendidik kami menjadi orang-orang yang diberkati di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasih, mari kita buka Alkitab di kitab Mazmur 1 ayat 1 hingga 6. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak jalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomok. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jemaat yang dikasihi, subtema kita pada hari ini ialah hidup dalam berkat Tuhan. Mazmur 1 merupakan pembukaan dan pendahuluan dalam kitab Mazmur. Terdapat dua jenis orang, yaitu orang yang benar dan orang yang fasik. Ciri-ciri orang yang benar ialah tidak menurut nasihat orang fasik, tidak mengikuti hal-hal yang berdosa, tidak duduk bersama-sama dengan orang-orang pencomok atau pengejek, suka merenungkan Taurat Tuhan dan firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua, ciri-ciri orang fasik ialah suka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, tidak suka dalam perkumpulan orang yang benar, selalu berpikiran negatif, dan tidak memperdulikan Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi, jika kita mau hidup dalam berkat Tuhan, maka kita dituntut untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bukan mengikut keinginan hati kita sendiri. Jika kita mau hidup dalam berkat Tuhan, maka kita tidak boleh mendengarkan dan mengikuti nasihat orang fasik yang hanya akan mendatangkan penyesalan dalam hati kita. Orang yang benar dapat dinilai dari tingkah laku, cara pergaulan, dan tempat-tempat yang selalu dikunjunginya. Setiap daripada kita pernah melakukan yang namanya kesilapan, kesalahan, dan dosa. Orang yang benar juga tidak terlepas daripada hal ini. Namun orang yang benar akan berusaha meninggalkan semua kejahatan yang pernah dilakukannya, berusaha menjauhi hal-hal yang boleh menjebaknya ke dalam kehancuran, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Orang yang benar bukan hanya berbalik dari kejahatan, tetapi juga membangun kehidupannya melalui kebenaran firman Tuhan. Orang yang benar berusaha untuk mentaati kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang benar suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta mengoreksi dirinya apakah ia sudah menghidupi firman Tuhan dalam hatinya. Firman Tuhan atau Alkitab itu bukan buku simpanan atau hanya koleksi di atas meja atau rak buku. Alkitab itu bukan untuk semut, anai-anai, habuk, dan debu. Alkitab itu untuk manusia, agar kita tahu dan mengerti cara hidup
yang Tuhan inginkan daripada kita. Firman Tuhan itu penopang hidup kita, pelita kita, dan panduan hidup kita. Orang yang benar akan hidup oleh kerana iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Orang yang benar akan menghasilkan kebaikan dan buah-buah kehidupan yang dapat memberkati sesamanya. Amin. Orang yang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang benar, walaupun terjatuh, Tuhan tetap akan mengangkat dan menopang dia kembali. Amin. Orang yang benar akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Amin. Orang yang benar akan berhasil dan sentiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Orang yang benar, meskipun dibenci dan dihina oleh manusia, tetapi di mata Tuhan, ia tetap berharga, dikasihi, dan diperdulikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Orang yang benar, walaupun mungkin di dunia ini hidupnya penuh dengan penderitaan, kesusahan dan pergumulan, serta cabaran, tapi orang benar tetap kuat, tetap bersemangat, tetap bersukacita, dan tetap berpengharapan karena kita memiliki Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Orang yang benar mengimani bahwa ada upah yang besar menantinya di hadapan sana. Amin. Namun, orang yang fasik, yang tidak mau bertobat, akan diusir di hadapan Tuhan, akan dihukum oleh Tuhan, dan akan mengalami kebinasaan yang kekal. Oleh itu, jemaat yang dikasihi, marilah kita hidup seperti orang yang benar, supaya kita hidup di dalam berkat kemurahan dan kasih karunia Tuhan Yesus. Marilah kita menjadi orang-orang yang diberkati, supaya kita dapat memberkati sesama kita melalui berkat yang kita terima. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena melalui firman-Mu yang telah kami dengar dan belajar, ini menegur kami supaya kami tidak hidup mengikuti keinginan duniawi, duduk bersama-sama orang pencomot dan pengejek, tetapi kesukaan kami adalah merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami menjadi pohon yang tumbuh dengan baik, subur, sehingga menghasilkan berkat-berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami, supaya seluruh dengan kehendak-Mu. Berkati juga ekonomi kami, supaya kami berkelimpahan dalam segala sesuatu, sehingga kami dapat berkongsi berkat untuk sesama kami. Berkatilah kesehatan kami, supaya kami tetap sehat dalam Engkau, sehingga kami dapat melayani Engkau tanpa ada sebarang gangguan. Berkatilah keluarga kami, supaya kami menjadi keluarga-keluarga yang diberkati dalam nama-Mu. Berkatilah setiap apa yang ada pada kami, sehingga itu kami dapat kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala berkat pelindungan dan kasih karunia yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mengimani upah kami besar di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.